Halo teman-teman, kembali lagi di cerita storytelling dari kita. Sekarang kakak nggak sendiri nih, ditemani sama Kak Arya. Iya. Nah, sebelum ceritanya dimulai, pertama-tama kakak akan memberikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau menyawerkan di Saweria kita. Dan jangan lupa buat teman-teman di like, subscribe, dan share kemana-mana. Komen kalau bisa. Nah, cerita kali ini yang akan dibawakan sama Kak Arya itu ceritanya kayak gimana teman-teman? Judul ceritanya apa sih Kak Arya? Judul ceritanya itu Ibu Kepiting dan Anaknya. Nah, ibu kepiting sama anaknya. Ceritanya kayak gimana teman-teman? Penasaran kan? Jangan lupa lewat yang satu ini. Kisahnya gini, jadi dulu dulu banget ya sebelum aku lahir ada sepasang kepiting. Adik-adik tahu kepiting tidak? Kepiting itu yang kayak Tuan Crab. Pernah nonton SpongeBob? Belum pernah. Oke. Yang biasanya ada di makanan seafood loh. Belum pernah juga. Yang punya capit, tetap nggak tahu. Yaudah, kalau belum tahu, searching aja di YouTube, tulis saja kepiting, pasti ada. Nah, di suatu waktu, di suatu tempat, di zaman dahulu, hiduplah sepasang kepiting. Bapak kepiting dan ibu kepiting. Pada waktu itu, ibu kepiting sedang hamil. Sedangkan bapak kepiting tidak hamil. Ya kan, namanya bapak-bapak ya kan, nggak mungkin juga hamil loh. Terus, nah, selama kehamilan, ibu kepiting selalu di rumah. Karena dia takut kalau misalkan beraktivitas di luar rumah terlalu keras, nantinya akan berpengaruh kepada anaknya nanti. Nah, sedangkan bapak kepiting ke pergi bekerja mengumpulkan makanan-makanan yang nantinya saat lahiran akan diberikan kepada anak dan istrinya. Itu. Terus pergilah bapak kepiting, meninggalkan ibu kepiting berada di rumah. Ibu kepiting mengeluarkan telurnya, lalu menjaganya di rumah itu dengan waspada. Saking waspadanya, ibu kepiting nggak bergerak sama sekali. Ia terus melihati telurnya. Dia tidak ingin telurnya itu diapa-apakan sama predator. Ia takut bahwa telurnya nanti akan dimangsa sama predator. Bisa dimangsa sama elang, bisa dimangsa juga sama ular, kadal, banyak lah yang bisa mangsa telur kepiting. Dijaga. Dia diam saja tidak bergeming mengawasi telur itu. Persis kayak sekarang. Dia nggak tidur, dia nggak makan, dia terus melihati telur itu selama 24 jam non-stop. Hari pertama dia tetap begitu, hari berikutnya dia tetap begitu, berhari-hari kemudian dia tetap kayak gitu, dia tetap melihati telurnya sambil berharap, semoga, semoga telur ini nanti bisa menetas dan bisa sehat anakku nanti. Kalau nanti sehat, pasti nanti tubuh kembangnya baik. Bisa jadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri. Bisa berguna bagi orang tuanya. Bisa juga berguna bagi masyarakat kepiting. Dan juga syukur-syukur bisa mensejahterakan bangsa. Semoga saja. Perut ibu kepiting berbunyi karena memang sudah berhari-hari ia tidak makan dan fokus mengawasi telurnya, telur yang ada di depannya. Sambil terus berharap semoga anaknya bisa menjadi anak yang sangat baik. Nah, singkat cerita, tibalah hari di mana telur kepiting itu menetas.
Rak. Anak kepiting keluar dari cangkangnya, keluar dari telur itu. Ia melihat dunia ini untuk pertama kalinya. Ia melihat banyak hal-hal atau benda-benda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia merasa senang, ia merasa gembira. Dia penasaran dengan berbagai benda. Anak kepiting itu berlari mendekati benda itu, mengamati. Wah, benda apa ini? Ia melihat benda yang lain, dia menghampiri juga. Wah, benda apa ini? Ia melihat ibunya. Wah, ibu cantik sekali. Wah. Anak kepiting itu terus mengamati sampai dia mencoba-coba berbagai macam hal. Ia mencoba gelas, ia mencoba kursi, ia mencoba meja, ia memencet TV, melihat TV. Terus pokoknya dia lari sana, lari sini, ke depan, ke belakang. Semua penjuru rumah dilihat dengan teliti. Karena dia memang sangat senang. Baru lahir dan melihat semuanya. Baru lahir dan melihat banyak hal yang belum ia ketahui sebelumnya. Nah, ibu kepiting bersyukur bahwa anaknya sehat. Anaknya sangat-sangat cerdas karena ia penasaran dengan banyak hal di sekitarnya. Ia berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak saya sudah lahir ke dunia ini. Terima kasih. Terima kasih anak saya sehat. Terima kasih. Tapi saat ibu kepiting itu berdoa, matanya teralihkan. Ia kemudian mengamati cara anak itu berjalan. Astaga Tuhan, kenapa kau berikan cobaan ini kepadaku Tuhan? Kenapa anakku jalannya miring? Aduh, kenapa padahal aku kan sudah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Aku kan sudah sungguh-sungguh Tuhan, apa salahku? Ibu kepiting nangis. Anak kepiting yang tadinya sumringah, senang, tiba-tiba melihat ibunya menangis. Anak kepiting itu menjadi bingung, lalu mendekati ibu kepiting. Ibu, kenapa kamu menangis? Ibu menangis. Aku kan baru lahir. Apakah ibu tidak senang aku ada di dunia ini? Aku salah ya? Anak kepiting itu juga ikut menangis. Ibu kepiting tidak tinggal diam. Dia bilang ke anaknya bahwa dia heran anaknya berjalan miring. Aku salah ya Bu? Enggak anakku, kamu tidak salah. Ibu hanya heran. Kenapa kok kamu jalannya miring? Kan harusnya maju ke depan. Jadi jalannya kepiting itu maju ke depan. Ibu jangan sedih dong. Ibu jangan sedih. Kan aku kan baru lahir. Aku kan belum tahu banyak hal. Ibu jangan sedih. Kan ibu bisa ngajarin aku. Ibu kepiting mendengar perkataan anaknya, mencoba menguatkan diri. Ia mengusap air matanya, lalu bersiap-siap untuk mengajari anaknya cara berjalan yang baik dan yang benar. Ibunya sedang bersiap-siap untuk memberikan tutorial cara jalan yang baik dan benar ala kepiting. Nah, gini loh anakku. Jalan kepiting itu maju ke depan. Nih, ibu contohin. Nah, saat ibu kepiting itu mencoba berjalan ke depan, ibu kepiting merasa kesusahan.
Kaki yang pertama berhasil, lalu kaki yang kedua mencoba digerakkan. Seketika ibu kepiting jatuh, terjerembab. Pak! Ibu! Ibu jatuh! Ibu! Terus anak kepiting panik. Ibu bangun, ibu! Ibu bangun! Mau mencoba membangunkan ibunya, tapi anak kepiting ini nggak bisa, nggak sanggup, nggak kuat. Nah, saat kegaduhan itu terjadi di rumah itu, tiba-tiba dari luar rumah bunyi teng tong. Sekali lagi, teng tong. Terus tiba-tiba terdengar suara. Sayang, aku sudah pulang. Teng tong. Tapi tidak ada jawaban. Karena merasa aneh, yang tadi membunyikan bel itu ternyata Bapak Kepiting merasa aneh kan, karena kok nggak ada suara dari dalam. Akhirnya dia memutuskan untuk mendobrak pintunya. Bedah! Dia melihat ada seekor anak kepiting dan istrinya sedang terjerembab. Astaga, Dagon, astaga naga maksudnya. Istriku, kenapa kamu begitu? Astaga! Bapak Kepiting membenarkan posisi ibunya, membangunkan istrinya. Kenapa kamu terjatuh? Aduh. Ayah, kamu ayahku kan? Ayahku kan? Ibu tadi ini ngajarin aku jalan, tapi dia jatuh. Katanya tadi cara jalanku salah. Seharusnya cara jalanku itu lurus, bukan miring. Bapak Kepiting rasa kaget. Wah, dia merasa tidak percaya apa yang dikatakan oleh anaknya. Lalu ia melihat istrinya dan ia tertawa. Sayangku, memang kan kita jalannya miring. Sejak kapan kita jalannya maju ke depan? Sejak lahir kita itu jalannya miring. Kamu nggak inget apa? Enggak, kita tuh jalannya maju ke depan. Mana ada, coba kamu jalan. Coba jalan maju. Ibu Kepiting coba jalan maju lagi. Tapi terjerembab lagi. Dibangunin lagi sama Bapak Kepiting. Nah, coba kamu jalannya sekarang miring. Nah, akhirnya Ibu Kepiting jalannya miring. Nah, lebih enak mana? Maju ke depan apa miring? Miring. Itu benar. Itu cara jalan kita dari dulu. Dari nenek moyang kita itu kayak gitu jalannya. Memang kita tercipta jalannya begitu. Ada aja kamu. Bapak Kepiting tertawa, terbahak-bahak. Jadi ayah, aku tidak salah dong. Ya tidaklah. Ya juga ya. Kok bisa ya? Aku kepikiran kalau kita itu jalannya maju ke depan. Tiba-tiba bunyi suara perut Ibu Kepiting itu bunyi. Terus Bapak Kepiting bilang, mungkin gara-gara kamu lapar, kamu kan belum makan kan? Dari beberapa hari yang lalu. Ayo kita makan. Nah, gitu ceritanya. Wah, begitu tadi ceritanya teman-teman. Si Ibu Kepiting yang bingung, lupa kalau dia itu jalan itu sebenarnya nggak maju, tapi emang miring kepiting itu. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira apa nih yang bisa dipetik dari ceritanya itu? Ada atau enggaknya nih? Di komen di bawah ini. Nah, dari Kak Arya sendiri nih, ceritanya tadi itu kira-kira mencerminkan apa sih? Mencerminkan apa ya? Mungkin keresahan seorang ibunya mungkin ya, hati-hati sampai dia itu lupa kalau sebenarnya itu wujudnya itu emang kepiting itu begitu. Mungkin arah-arah jalannya. Ini siapa namanya? Untuk Ibu Kepiting.
Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Penting sekali itu makan. Buat tumbuh biar bisa ingatannya juga nggak jadi lupa ya gitu kayak ibu kepiting. Oh ya kan, atau makanya kayaknya itu. Kalau adik-adik punya hikmah lain atau pelajaran lain yang bisa diambil dari kepiting dan anaknya, mungkin bisa tulis di komen aja sih ya. Kalau itu yang saya dapat dari cerita itu ya. Pesan aja sih buat ibu kepiting ya, jangan lupa makan minum kan, jadi pikun tuh kan. Kalau dia jalannya memang begitu gitu. Kesian anaknya udah panik gitu kan. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Penasaran kan sama cerita-cerita selanjutnya? Jangan lupa, jangan kemana-mana, pokoknya di stay di sini terus, di like, di subscribe, biar semua cerita-ceritanya itu terikuti semua. Nah, sampai jumpa teman-teman di episode-episode selanjutnya. Dadah!